Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi ala nimatil Islam wa kafa biha min nimah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Zat yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, sosok teladan agung yang membawa rahmat bagi seluruh alam, pembawa risalah yang agung, serta penyempurna akhlak yang mulia. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan syafaat beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pesan agung yang bersumber dari sabda Nabi, tentang siapa hamba yang paling dicintai Allah, serta saya padukan dengan kutipan penuh hikmah dari almarhum K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seorang tokoh yang dikenal dengan keluhuran akhlak dan cintanya kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Semoga apa yang akan kita kaji bersama ini dapat menjadi cermin bagi kita, dan menggerakkan hati serta amal kita untuk semakin dekat kepada Allah dengan jalan kebaikan kepada makhluknya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menyaksikan berbagai bentuk penderitaan dan kesulitan yang menimpa sesama. Ada yang kelaparan karena tak punya makanan, ada yang kesulitan membayar biaya sekolah anaknya, ada pula yang menahan tangis karena lilitan hutang yang tak kunjung lunas. Di sisi lain, tidak sedikit dari kita yang mungkin mampu, tetapi lalai untuk peduli. Disinilah ajaran Islam menunjukkan keagungannya, bahwa ibadah tidak hanya sekadar antara kita dengan Allah, tetapi juga bagaimana kita hadir dan bermanfaat dalam kehidupan orang lain. Dalam lingkungan kita, masih banyak yang lebih memilih tampil saleh di permukaan, namun menutup mata terhadap tetangganya yang sakit dan butuh bantuan. Ada pula yang rajin berzikir di masjid, namun berat tangan untuk menyapa dan membantu sesama. Inilah realita yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita sudah menjadi hamba yang dicintai Allah? Ataukah kita masih sibuk dengan ibadah pribadi, namun lalai terhadap hak-hak sosial dan tanggung jawab kemanusiaan? Pesan ini sangat relevan dengan sabda Nabi Muhammad dan juga selaras dengan nasihat Gus Dur, orang tidak akan tanya apa agamamu, tapi akan melihat apa kebaikanmu. Karena sesungguhnya, agama adalah akhlak, dan akhlak adalah kepedulian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam selalu menyeimbangkan antara hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam hal ini, terdapat beberapa landasan syar'i yang mendasari pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat dan berakhlak mulia. Pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Al-Mujam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Hadis ini menjelaskan bahwa tolok ukur kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba bukanlah pada penampilan atau status sosialnya, melainkan sejauh mana ia berkontribusi terhadap kehidupan orang lain. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kesalehan spiritual, salat, dan kesalehan sosial, zakat. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan.
Zakat adalah simbol dari kepedulian terhadap sesama dan menjadi bentuk nyata manfaat sosial dari keberagamaan seorang muslim. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman ayat 14. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagamaan juga harus dibuktikan melalui penghormatan, terima kasih, dan pengabdian kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua. Jika kepada orang tua pun kita diajarkan untuk berbuat baik, maka apatah lagi kepada masyarakat luas. Keempat, firman Allah dalam surah Al-Anbiya, ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini adalah dasar bahwa seluruh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditujukan untuk membawa rahmat, kedamaian, dan kebermanfaatan bagi seluruh makhluk, tidak hanya manusia, tetapi juga alam semesta. Dengan dalil-dalil ini, jelas bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat adalah inti dari ajaran Islam. Inilah yang ditekankan pula oleh tokoh kita, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mengajarkan bahwa agama seharusnya membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi semua orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesan hikmah dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, maka tugas kita selanjutnya adalah mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Menjadi orang yang bermanfaat tidak harus menunggu kaya, berpangkat, atau menjadi tokoh. Setiap kita memiliki peluang untuk menjadi jalan kebaikan, antara lain dengan 1. Memberi makan orang yang kelaparan, walau hanya sepotong roti atau sebungkus nasi. 2. Melunasi hutang orang yang kesusahan, walau hanya sebagiannya, atau membantu mencarikannya solusi. 3. Membahagiakan hati orang lain, dengan sapaan yang lembut, senyuman yang ikhlas, atau mendengarkan keluh kesah mereka. 4. Membantu saudara yang sedang tertimpa musibah, baik dengan harta, tenaga, waktu, maupun doa. 5. Mendoakan kebaikan untuk orang lain, termasuk mereka yang bahkan tidak kita kenal. Ini semua adalah bentuk ibadah sosial yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tinggi nilainya salat dan puasa. Dan perlu kita ingat, bahwa menyakiti orang lain, mempersulit urusan sesama muslim, atau mengabaikan penderitaan mereka termasuk dalam bentuk doror bahaya, yang dikecam keras oleh agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita bahas tadi. Penutup ceramah. Hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan kembali pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wasiat hikmah dari Gus Dur, bahwa ukuran kemuliaan seorang hamba bukan pada status agamanya di KTP, tetapi pada seberapa besar manfaat dirinya bagi manusia lain. Agama adalah akhlak. Agama adalah kepedulian. Agama adalah cinta dan kasih sayang yang diwujudkan melalui tindakan nyata kepada sesama makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang dicintai karena kebermanfaatan kita. Semoga kita mampu membahagiakan orang lain, mengurangi penderitaan mereka, dan menjadi rahmat dalam lingkungan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.